Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa tahun lagi yang tersisa setelah usia 75 tahun? Saat Anda melewati tonggak sejarah ini, setiap momen terasa lebih berharga dan tubuh Anda mulai mengirimkan sinyal halus tentang masa depan Anda. Beberapa orang berusia akhir 70-an atau lebih masih memancarkan energi, bergerak dengan percaya diri, dan menjalani hidup dengan penuh, sementara yang lain merasakan beban kelelahan, tantangan kesehatan, atau isolasi yang mulai terasa. Apa yang membedakannya? Ini bukan hanya sekedar keberuntungan atau genetika. Hal ini seringkali ditemukan dalam beberapa tanda kunci yang mengungkapkan berapa lama dan seberapa baik Anda bisa hidup. Dalam artikel ini, kami akan membahas 6 tanda-tanda vital yang dapat memberi Anda gambaran sekilas tentang umur panjang Anda setelah usia 75 tahun. Ini bukanlah tebakan atau dongeng orang tua. Hal ini didasarkan pada penelitian ilmiah dan pola yang diamati pada mereka yang berhasil mencapai usia lanjut. Pada akhirnya, Anda akan tahu persis apa yang harus diperhatikan dalam hidup Anda, dan yang lebih penting, bagaimana mengambil tindakan untuk meningkatkan peluang Anda untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Tetaplah bersama kami, karena Anda mungkin mengabaikan kebiasaan kecil atau perubahan yang dapat membuat perbedaan besar. Mengenali tanda-tanda ini akan memberi Anda kejelasan tentang posisi Anda dan memberdayakan Anda untuk membuat pilihan yang menambah usia hidup Anda. Sebelum kita mendalaminya, mari tingkatkan energi Anda. Cantumkan nomor 1 di kolom komentar jika Anda bersemangat, tekan suka jika Anda penasaran, dan berlanggananlah untuk bergabung dalam perjalanan kami. Bertahanlah sampai akhir untuk mendapatkan tip mengejutkan yang akan mengubah cara hidup Anda. Sekarang, mari kita mulai. Tanda tangan pertama, tingkat energi dan stamina harian Anda. Salah satu tanda paling jelas tentang berapa lama Anda akan hidup melewati usia 75 tahun adalah sesuatu yang Anda rasakan setiap hari, tingkat energi Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang menjaga stamina secara konsisten di usia akhir 70-an atau lebih cenderung hidup lebih lama dari mereka yang terus-menerus merasa lelah atau lesu. Energi Anda adalah cerminan langsung dari kesehatan Anda secara keseluruhan. Jantung, paru-paru, otot, dan bahkan kondisi mental Anda semuanya berperan. Bayangkan dua tetangga, Linda dan Diane. Keduanya berusia 77 tahun. Linda mengawali pagi harinya dengan berjalan kaki sebentar, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan santai, dan masih punya tenaga untuk bertemu teman sambil minum kopi di sore hari. Dia merasa bersemangat dan terlibat dengan kehidupan. Diane, sebaliknya, berjuang melewati hari itu. Tugas-tugas sederhana seperti menaiki tangga atau membawa bahan makanan membuatnya kelelahan, dan dia seringkali mendapati dirinya tidur siang lebih lama dari biasanya. Meskipun stamina Linda menunjukkan bahwa tubuhnya masih berkembang, kelelahan yang dialami Diane bisa menjadi tanda peringatan penurunan kesehatan, mungkin terkait dengan sirkulasi yang buruk, kehilangan otot, atau bahkan kondisi yang tidak diobati seperti anemia atau masalah jantung. Energi rendah bukan hanya merupakan bagian alami dari penuaan. Seringkali ini merupakan sinyal bahwa tubuh Anda membutuhkan perhatian. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan stamina Anda. Mulailah dengan langkah kecil, jalan-jalan sebentar, makan makanan kaya nutrisi, dan utamakan tidur nyenyak. Jika Anda menyadari energi Anda menurun, jangan menganggapnya sebagai semakin tua. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya memiliki stamina untuk menikmati hari saya, atau apakah saya merasa lelah terlalu cepat? Ambil tindakan sekarang, coba tambahkan 10 menit jalan kaki ke dalam rutinitas Anda, atau bicarakan dengan dokter Anda tentang penyebab yang mendasarinya. Energi Anda hari ini menentukan betapa bersemangatnya hari esok Anda. Jika menurut Anda ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar di bawah dengan tulisan nomor 1 untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini.
dan pertimbangkan untuk berlangganan lebih banyak wawasan yang mengubah hidup. Siap mengungkap rahasia untuk hidup lebih lama? Komentari, saya ikut, di bawah, hancurkan tombol suka itu, dan berlangganan lebih banyak lagi. Jangan lewatkan twist yang mengubah permainan di akhir. Tanda kedua, ketajaman mental Anda. Pikiran Anda adalah alat prediksi yang kuat mengenai berapa lama Anda akan hidup setelah usia 75 tahun. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa orang yang memiliki mental yang tajam mampu mengingat detail, memecahkan masalah, dan tetap ingin tahu, cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Di sisi lain, penurunan memori atau fokus yang nyata dapat menandakan risiko seperti penurunan kognitif, stres, atau bahkan kesehatan fisik yang buruk. Bayangkan dua orang sahabat, George dan Tom, keduanya berusia 80 tahun. George menyukai teka-teki silang, membaca setiap hari, dan menikmati perdebatan yang seru dengan klub bukunya. Pikirannya terasa secepat biasanya, dan dia selalu mempelajari sesuatu yang baru. Namun, Tom menyadari ingatannya menurun. Dia kesulitan mengingat nama, kehilangan jejak percakapan, dan lebih sering merasa berkabut secara mental. Meskipun pikiran aktif George menunjukkan kesehatan otak yang baik, perjuangan Tom bisa jadi menunjukkan penurunan kognitif dini, kurang tidur, atau bahkan kekurangan nutrisi. Otak Anda membutuhkan olahraga sama seperti tubuh Anda, dan menjaganya agar tetap aktif dapat melindungi terhadap penyakit yang berkaitan dengan usia seperti demensia. Jika Anda lebih sering melupakan sesuatu, merasa bingung, atau kesulitan untuk fokus, jangan mengabaikannya. Anda dapat mempertajam pikiran Anda dengan kebiasaan sederhana, mencoba teka-teki, membaca buku yang menantang, atau mempelajari keterampilan baru seperti melukis atau memainkan alat musik. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran saya secepat dulu, atau apakah saya memperhatikan perubahan? Ambil tindakan hari ini, lakukan hobi baru, atau tantang otak Anda dengan permainan. Pikiran yang tajam tidak hanya membantu Anda hidup lebih lama, itu membuat tahun-tahun itu lebih kaya. Jika Anda masih membaca dan menganggap ini berharga, berikan nomor 2 di komentar di bawah, dan jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak tips untuk berkembang di tahun-tahun berikutnya. Tanda ketiga, kesehatan jantung Anda. Jantung Anda adalah mesin umur panjang Anda, dan kesehatannya setelah usia 75 tahun dapat memberitahu Anda banyak hal tentang berapa tahun yang tersisa. Penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kesehatan kardiovaskular yang baik, tekanan darah stabil, detak jantung stabil, dan sirkulasi yang baik, cenderung hidup lebih lama dan terhindar dari kondisi yang melemahkan seperti penyakit jantung atau stroke. Mereka yang memiliki tanda-tanda peringatan, seperti tekanan darah tinggi atau detak jantung tidak teratur, menghadapi risiko lebih tinggi. Bayangkan dua sepupu, Mary dan Ellen, keduanya berusia 76 tahun. Mary menjaga kesehatan jantungnya dengan jalan kaki teratur, pola makan seimbang, dan pemeriksaan rutin. Dia merasa kuat dan jarang kehabisan napas. Namun, Ellen menyadari jantungnya berdebar kencang saat melakukan aktivitas ringan dan dia sering merasa pusing atau sesak napas. Dia sudah bertahun-tahun tidak menemui dokter, dengan asumsi itu hanya penuaan. Jantung Mary yang sehat menunjukkan bahwa ia akan berumur panjang, namun gejala Ellen bisa menandakan masalah serius seperti hipertensi atau aritmia. Hati Anda tidak berbohong. Jika sedang berjuang, inilah saatnya untuk mendengarkan. Kabar baiknya, Anda dapat memperkuat hati Anda pada usia berapapun. Mulailah dengan olahraga ringan seperti berjalan kaki atau berenang, makan makanan yang menyehatkan jantung seperti salmon dan sayuran hijau, dan teruslah mengunjungi dokter. Jika Anda merasakan jantung berdebar, pusing, atau kelelahan yang tidak biasa, jangan menunggu. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya merasa kuat selama beraktivitas, atau apakah saya memperhatikan gejala yang berhubungan dengan jantung? Ambil tindakan sekarang, jadwalkan pemeriksaan, atau tambahkan makanan yang menyehatkan jantung dalam minggu Anda. Hati yang kuat membuat Anda terus maju selama bertahun-tahun yang akan datang. Jika menurut Anda artikel ini berwawasan luas,
Beri komentar nomor 3 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda bersama kami dan berlangganan untuk terus mendapat informasi tentang kesehatan Anda. Jika Anda bersemangat melihat tanda-tanda yang mengubah hidup ini, beri komentar, daftarkan saya, tekan suka, dan berlangganan. Tetaplah sampai akhir untuk mengetahui pengungkapan mengejutkan yang tidak akan Anda duga. Tanda 4, fleksibilitas dan mobilitas Anda. Betapa mudahnya Anda menggerakkan tubuh setelah usia 75 tahun merupakan indikator yang mengejutkan namun kuat untuk umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki fleksibilitas dan mobilitas yang baik mampu membungkuk, meregangkan tubuh, atau bangkit dari kursi tanpa rasa sakit, cenderung hidup lebih lama dan mandiri. Mereka yang mengalami kekakuan atau keterbatasan gerak menghadapi risiko jatuh, cedera, dan kelemahan yang lebih tinggi. Bayangkan dua pensiunan, Sam dan Mike, keduanya berusia 79 tahun. Sam tetap aktif dengan peregangan harian dan yoga ringan, bergerak dengan mudah baik saat dia berkebun atau bermain dengan cucunya. Namun, Mike merasa kaku hampir setiap hari. Bangkit dari kursi membutuhkan usaha, dan ia menghindari aktivitas yang memerlukan membungkuk atau menggapai. Fleksibilitas Sam menunjukkan persendian dan ototnya sehat, sedangkan kekakuan Mike bisa menandakan radang sendi, kehilangan otot, atau ketidakaktifan. Mobilitas yang terbatas tidak hanya merepotkan, tetapi juga dapat menyebabkan siklus ketidakaktifan yang melemahkan tubuh Anda seiring berjalannya waktu. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan fleksibilitas Anda. Cobalah peregangan lembut, yoga, atau bahkan latihan kursi untuk menjaga persendian Anda tetap lentur. Jika Anda merasa lebih kaku dari biasanya atau menghindari gerakan tertentu, jangan abaikan. Tanyakan pada diri Anda, bisakah saya bergerak bebas atau apakah kekakuan menghambat saya? Ambil tindakan hari ini, cobalah rutinitas peregangan singkat atau konsultasikan dengan ahli terapi fisik. Tetap mobile membuat Anda mandiri dan berkembang. Jika Anda masih di sini dan menganggap ini berharga, tinggalkan nomor 4 di komentar dan berlanggananlah untuk mendapatkan saran praktis lainnya untuk menjalani hidup terbaik Anda. Tanda kelima, kesehatan pencernaan Anda. Apa yang terjadi di usus Anda setelah usia 75 tahun dapat mengungkapkan banyak hal tentang berapa lama Anda akan hidup. Sistem pencernaan yang sehat, buang air besar secara teratur, nafsu makan yang baik, dan penyerapan nutrisi yang efisien mendukung sistem kekebalan tubuh, tingkat energi, dan vitalitas Anda secara keseluruhan. Di sisi lain, masalah pencernaan kronis atau asupan nutrisi yang buruk bisa menandakan adanya masalah. Bayangkan dua saudara perempuan, Ruth dan Clara, keduanya berusia 78 tahun. Ruth mengonsumsi makanan kaya serat dengan banyak buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Dia merasa kenyang setelah makan dan tidak ada keluhan pencernaan. Clara, bagaimanapun, berjuang melawan sembelit, kembung, dan nafsu makan berkurang. Dia bergantung pada makanan olahan dan tidak terlalu memperhatikan pola makannya. Usus Ruth yang sehat menunjukkan bahwa tubuhnya mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, sedangkan masalah Clara mungkin disebabkan oleh dehidrasi, pola makan yang buruk, atau bahkan kondisi mendasar seperti sindrom iritasi usus besar. Usus Anda adalah sistem bahan bakar tubuh Anda. Jika tidak berfungsi dengan baik, kesehatan Anda akan terganggu. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan kesehatan pencernaan Anda. Fokus pada makanan kaya serat, tetap terhidrasi, dan pertimbangkan probiotik untuk mendukung bakteri usus. Jika Anda mengalami ketidaknyamanan pencernaan atau perubahan nafsu makan, jangan abaikan. Tanyakan pada diri Anda, apakah pencernaan saya lancar atau apakah saya merasakan adanya masalah? Ambil tindakan sekarang, tambahkan seporsi sayuran ke dalam makan malam Anda, atau bicarakan dengan dokter tentang masalah yang terus-menerus terjadi. Usus yang sehat memicu kehidupan yang lebih panjang dan kuat. Jika menurut Anda wawasan ini bermanfaat, beri komentar nomor 5 di bawah untuk memberitahu saya
dan berlanggananlah untuk terus mempelajari cara berkembang melampaui usia 75 tahun. Tunjukkan cinta, berikan tanda ayo di komentar, seperti jika Anda siap untuk belajar dan berlangganan. Tonton sampai akhir untuk kejutan yang menakjubkan. Tanda 6. Ketahanan emosional Anda. Bagaimana perasaan Anda secara emosional setelah usia 75 tahun dapat menjadi salah satu prediktor terkuat umur panjang Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mempunyai pandangan positif mampu menghadapi tantangan dengan baik dan merasa terhubung dengan kehidupan cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Di sisi lain, hal-hal negatif, kecemasan, atau depresi yang kronis dapat berdampak buruk pada tubuh dan pikiran Anda. Bayangkan dua teman lama, Betty dan Joan, keduanya berusia 80 tahun. Betty menghadapi pasang surut kehidupan dengan anggun. Dia menemukan kegembiraan dalam momen-momen kecil, tetap bersyukur, dan bersandar pada keyakinan atau hobinya untuk mengatasi stres. Namun Joan merasa diliputi kekhawatiran. Dia memikirkan masalah kesehatan, merasa kesepian, dan berjuang untuk menemukan kegembiraan. Ketahanan emosional Betty mendukung kesehatan fisiknya, sementara sikap negatif Joan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, melemahnya kekebalan tubuh, atau penurunan kognitif. Emosi Anda membentuk respons tubuh terhadap penuaan. Optimisme benar-benar membantu Anda hidup lebih lama. Kabar baiknya, Anda dapat memupuk ketahanan. Latihlah rasa syukur, tetap terhubung dengan orang-orang terkasih, atau cobalah kewaspadaan untuk meningkatkan suasana hati Anda. Jika Anda merasa sedih, cemas, atau terputus hubungan, jangan abaikan. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya merasa penuh harapan dan terlibat, atau apakah saya sedang berjuang secara emosional? Ambil tindakan hari ini. Teleponlah seorang teman, buatlah jurnal tentang sesuatu yang Anda syukuri, atau carilah dukungan dari seorang konselor. Semangat yang kuat memicu kehidupan yang panjang dan memuaskan. Jika Anda masih bersama kami dan menganggap ini berharga, beri komentar nomor 6 di bawah dan berlangganan agar tetap terinspirasi dalam perjalanan Anda untuk berkembang. Membaca tentang 6 tanda vital yang mengungkap berapa lama dan seberapa baik kita bisa hidup setelah usia 75 tahun membuat saya terpukau sekaligus termotivasi. Setiap tanda, tingkat energi, ketajaman mental, kesehatan jantung, fleksibilitas, kesehatan pencernaan, dan ketahanan emosional adalah cerminan dari kondisi kita saat ini dan potensi masa depan yang penuh kehidupan. Di Indonesia, di mana kita menghargai kebersamaan, keluarga, dan semangat gotong royong, tanda-tanda ini terasa sangat relevan. Mereka mengingatkan kita bahwa menua bukan berarti kehilangan semangat, melainkan kesempatan untuk merawat diri agar tetap bisa menikmati keindahan hidup, seperti berkumpul dengan cucu atau berdoa dengan tenang di masjid. Perjalanan ini membuat saya merenung tentang hidup saya sendiri dan orang-orang terdekat, seperti nenek saya yang di usia 78 tahun masih rajin berkebun dan berbagi cerita dengan tetangga. Apa yang saya pelajari dari tanda-tanda ini, dan bagaimana saya bisa menerapkannya untuk hidup lebih baik? Mari kita jelajahi bersama, karena pelajaran ini bukan hanya untuk mereka yang sudah lanjut usia, tetapi untuk kita semua. Tanda pertama, tingkat energi, membuat saya menyadari betapa pentingnya mendengarkan tubuh. Di Indonesia, kehidupan sehari-hari sering diisi dengan aktivitas sosial, seperti arisan atau kenduri. Energi yang stabil memungkinkan kita menikmati momen-momen ini. Tetangga saya, Bu Sari, mulai berjalan kaki setiap pagi setelah merasa lelah terus-menerus dan kini ia bisa mengikuti pengajian tanpa kelelahan. Pelajarannya? Mulailah dengan langkah kecil, seperti berjalan 10 menit atau tidur lebih teratur untuk membangun stamina. Tanda kedua, ketajaman mental. Mengingatkan saya pada tradisi kita mendengarkan cerita leluhur atau memecahkan teka-teki silang di koran. Paman saya yang gemar membaca buku agama tetap tajam ingatannya di usia 80 tahun. Saya mulai mencoba permainan asah otak di ponsel dan merasakan pikiran saya lebih jernih.
Ini mengajarkan bahwa menjaga otak aktif sama pentingnya dengan menjaga tubuh. Kesehatan jantung, tanda ketiga, adalah pengingat bahwa jantung adalah pusat kehidupan. Di Indonesia, makanan seperti sayur lodeh atau ikan bakar bisa mendukung kesehatan jantung jika diimbangi dengan aktivitas fisik. Seorang teman keluarga mulai bersepeda ringan dan rutin cek tekanan darah, dan ia merasa lebih bertenaga. Pelajarannya adalah merawat jantung, berarti menambah tahun yang berkualitas. Tanda keempat, fleksibilitas dan mobilitas sangat menyentuh saya. Di Indonesia, kita sering bergerak dalam kegiatan seperti senam pagi atau membantu di sawah. Nenek saya tetap lincah karena melakukan peregangan setiap hari. Saya mulai mencoba yoga sederhana, dan tubuh saya terasa lebih lentur. Ini mengajarkan bahwa menjaga mobilitas adalah kunci untuk tetap mandiri. Tanda kelima, kesehatan pencernaan, membuat saya menghargai pola makan seimbang. Di Indonesia, makanan seperti tempe, sayuran, dan buah-buahan adalah anugerah. Bibi saya, yang sering mengalami sembelit, beralih ke makanan berserat tinggi dan minum lebih banyak air, dan kini ia merasa lebih sehat. Pelajarannya, pencernaan yang baik mendukung energi dan kekebalan tubuh. Terakhir, ketahanan emosional adalah tanda yang paling dekat dengan hati orang Indonesia. Kita dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan selalu berusaha tersenyum meski menghadapi tantangan. Ibu saya mengajarkan saya untuk selalu bersyukur, seperti menulis 3 hal positif setiap malam. Ini mengubah cara saya melihat hidup. Pelajaran dari sini adalah bahwa semangat positif memperpanjang dan memperkaya hidup. Tanda-tanda ini mengajarkan bahwa hidup panjang bukan hanya soal angka, tetapi tentang makna. Di Indonesia, hidup bermakna berarti bisa sholat berjamaah, menghadiri pernikahan anak, atau sekadar menikmati kopi di teras rumah. Pelajaran terbesar saya adalah konsistensi. Satu langkah hari ini, seperti makan sayur atau berdoa dengan khusyuk, membangun fondasi untuk masa depan. Saya mulai menerapkannya, peregangan 10 menit di pagi hari, membaca 1 bab buku seminggu, dan mengucap syukur setiap malam. Rasanya seperti menanam benih untuk hidup yang lebih cerah. Dan Anda, apa yang bisa Anda lakukan sekarang? Mungkin berjalan di sekitar kampung, menambahkan buah ke sarapan, atau mengobrol dengan tetangga untuk mengusir stres. Setiap tindakan kecil adalah investasi untuk hari esok. Merenungkan tanda-tanda ini membuat saya melihat penuaan sebagai seni. Kita, orang Indonesia, tahu bagaimana menjalani hidup dengan harmoni dan kehangatan. Nenek saya, dengan kebun kecilnya dan cerita-ceritanya, adalah bukti bahwa hidup penuh makna dibangun dari hal-hal sederhana. Jadi, mari berkomitmen untuk mendengarkan tubuh, menjaga pikiran, dan memelihara hati, baik secara fisik maupun emosional. Hidup setelah 75 tahun bisa menjadi perjalanan penuh sukacita, dan kita punya kuasa untuk mewujudkannya. Mulailah hari ini, mungkin dengan berjalan pagi sambil mendengar azan atau menikmati buah segar. Masa depan yang Anda impikan ada di tangan Anda. Ayo sebarkan semangat ini. Jika video ini menginspirasimu, tulis "hidup bermakna" di kolom komentar untuk menunjukkan bahwa kamu bersama kami. Sukai, bagikan kepada seseorang yang perlu mendengar ini, dan berlangganan untuk konten yang akan membantu kamu hidup lebih sehat dan bahagia. Dukunganmu sangat berarti dan membantu kami membangun komunitas yang saling menginspirasi. Terima kasih telah menonton, dan mari wujudkan masa depan penuh energi, kedamaian, dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.